Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Cipta Daradinanti, kelas Ekonomi Syariah C, NIM 401210301. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan ibadah haji tamattu. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian ibadah haji tamattu. Haji tamattu merupakan mengerjakan dengan mendahulukan umroh dari ibadah haji, yaitu memakai ihram dari mikot dengan niat umroh pada musim haji. Prosesi ibadah umroh pada haji tamattu harus dilakukan, yaitu mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 8 Dzulhijjah. Bagi yang melaksanakan haji tamattu diwajibkan membayar dam atau hadyu pada rangkaian haji. Prosesi ibadah umroh pertama ada ihram umroh. Jamaah haji memakai pakaian ihram dari mikot dengan niat umroh. 2. Tawaf. Tawaf adalah salah satu rangkaian ibadah haji yang dilakukan dengan cara mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari rukun Hajar Aswad. Yang ketiga ada sa'i. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali perjalanan antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah, dimulai dari Bukit Sofa berakhir di Bukit Marwah. Kedua bukit yang satu sama lain berjarak sekitar 405 meter. Yang keempat, tahallul. Dihalalkannya kembali larangan selama berihram, yaitu ditandainya dengan mencukur atau memotong rambut. Selanjutnya, prosesi pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, ihram. Ihram merupakan niat memulai manasik ibadah haji, dilakukan pada tanggal 8 Dzulhijjah. Jamaah haji tamattu mempersiapkan dengan mengambil mikot di pemondokan Makkah. Persiapan ihram sebagai berikut: 1. Mandi dan membersihkan diri. 2. Menggunakan wewangian disunahkan dan diperbolehkan pada anggota badan, bukan pada pakaian ihram. 3. Mencukur kumis atau jenggot, merapikan rambut, mencabut bulu ketiak dan bulu kemaluan. Pakaian ihram pria dan wanita. Pakaian ihram pria yaitu 2 helai kain ihram berwarna putih dan tidak berjahit untuk menutup bagian bawah atau dikenakan sebagai sarung disebut izar, dan 1 helai kain lainnya digunakan sebagai selendang yang disebut dengan rida. Pakaian ihram yang digunakan oleh wanita sangatlah mudah, seperti pakaian yang digunakan untuk sholat. Pakaian ihram diharuskan menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan, dan pakaian yang digunakan disunahkan berwarna putih. Larangan pakaian ihram pria: 1. Tidak diperbolehkannya memakai sandal yang menutupi mata kaki. 2. Memakai penutup kepala yang langsung melekat di kepala seperti sorban atau peci. Cara memakai kain ihram pria: 1. Pakaian terdiri dari 2 helai kain. Bagian atas disebut rida, bagian bawah disebut izar. 2. Ketika sedang melakukan tawaf qudum atau tawaf umroh, disunahkan untuk membuka bahu kanan dan menutup bahu kiri atau disebut dengan ittiba. Ihram haji tamattu adalah dari pemondokan dengan membaca niat Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma hajja, yang artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Setelah membaca niat, selanjutnya membaca talbiyah Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, yang artinya aku penuhi seruanmu ya Allah, aku penuhi seruanmu, tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan seluruh kerajaan milikmu, dan tidak ada sekutu bagimu. Selanjutnya, hal-hal yang dilarang selama ihram. 1. Mencukur rambut, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Kedua, memotong kuku dan bulu badan, Quran Surat Al-Hajj ayat 29. 3. Berburu binatang, dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 95. 4. Menikah, menikahkan, dan meminang, dalam hadis riwayat Muslim.
5. Bercumbu atau berjima dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. 6. Memakai wewangian di pakaian atau badan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Pria memakai baju celana, kaos kaki, sarung tangan, dan penutup kepala dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1542. 8. Perempuan tidak mengenakan cadar dan sarung tangan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1838. Berikutnya yang diperbolehkan selama ihram. 1. Mandi dengan air dan sabun yang tidak berbau harum. 2. Mencuci pakaian ihram dan mengganti dengan lainnya. 3. Mengikat izar atau pakaian bawah atau sarung ihram. 3. Berbekam. 5. Menyembelih hewan ternak atau bukan hewan buruan. 6. Bersiwak atau menggosok gigi walau ada bau harum dalam pasta giginya selama bukan maksud digunakan untuk parfum. 7. Memakai kacamata. 8. Menyisir rambut. Untuk pembahasan yang kedua, mabit di Mina. Mina didatangi oleh jamaah haji pada tanggal 8 Dzulhijjah atau sebelum pelaksanaan wukuf di Arafah. Jamaah pergi ke Mina dan bermalam di sana dengan memperbanyak zikir dan doa. Pembahasan yang ketiga, wukuf di Arafah. Wukuf dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah di Padang Arafah. Saat wukuf di Arafah, seluruh jamaah haji berkumpul tanpa terkecuali, baik itu keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Dilanjutkan dengan mendengarkan serta disarankan untuk memperbanyak membaca talbiyah, zikir, tilawatil Quran, dan doa sambil menunggu matahari terbenam. Pembahasan yang keempat, mabit di Musdalifah. Musdalifah merupakan daerah yang terletak di antara Arafah dan Mina. Selama mabit di Musdalifah, jamaah diperbolehkan mencari dan mengumpulkan batu kerikil untuk jumrah Aqobah, serta dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah, berzikir, berdoa, dan membaca Quran sambil menunggu waktu untuk berangkat ke Mina. Untuk pembahasan yang kelima, ada jumrah Aqobah di Mina. Tata cara melempar jumrah Aqobah: yang pertama, melemparkan kerikil sebanyak 7 kali lontaran. 2. Membaca atau mengucapkan Allahu Akbar pada setiap lontaran. 3. Melempar kerikil mengenai dinding marma atau tembok dan masuk lubang. 4. Melempar dengan kerikil satu persatu. Jika melontar dengan 7 kerikil sekaligus, maka tetap dihitung 1 kali. Tahallul awal. Tahallul awal dilakukan sebagai simbol telah melaksanakannya jumrah Aqobah. Tahallul awal menandakan bahwa sudah terbebasnya larangan ihram kecuali yang berkaitan dengan wanita. Tata cara tahallul: bagi laki-laki dengan memotong sebagian rambut kepala atau mencukur. Jika mencukur dimulai dari separuh kepala bagian kanan, kemudian separuh kepala bagian kiri. Bagi perempuan hanya memotong sebagian rambut kepala minimal 3 helai. Bagi jamaah yang tidak tumbuh rambut kepala atau botak, cukup dengan menempelkan pisau cukur atau gunting sebagai isyarat mencukur atau memotong rambut. Untuk pembahasan yang keenam, ada tawaf ifadah. Tata cara tawaf ifadah: yang pertama, memasuki Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. 2. Berjalan dengan tenang dan khusyuk sambil terus membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang ketiga, ketika melihat Ka'bah, berdoa sambil mengangkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadal baita tasrifan wa ta'diman wa ta'riman wa mahabatan wa zid man syafrahu wa karmahu miman hajjahu awi tamarahu tasrifan wa ta'diman wa ta'riman wa biron. Yang keempat, prosesi tawaf diawali dari Hajar Aswad atau sejajar serta berakhir juga di Hajar Aswad atau sejajar.
dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Yang kelima, ketika bertemu Hajar Aswad, mulailah untuk menciumnya. Jika tidak memungkinkan, maka bisa juga dengan mengusap atau memberi isyarat tangan jika posisinya jauh sambil berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Prosesi tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri. Bagi pria disunahkan untuk berlari-lari kecil pada 3 putaran awal dan berjalan biasa pada 4 putaran akhir. Selanjutnya doa tawaf. Doa putaran pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar wa la khawla wa la quwwata illa billahi alaihil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdikan bi kitabika wa wafa bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyata wal mu'afata da'imata fit dini wad dunya wal akhirati wal afza bil jannati wan najata minan nar. Doa putaran kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni hadal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa ana abduka wabnu abdika wa hada maqamul aidi bika minan nari faharrim luhumana wa basyaratana alan nar. Allahumma habib ilaina imana wa zayyinhu fi qulubina wa qarrih ilaina kufra wa fusuqa wa isyana waj'alna minar rasidin. Allahumma kini adabaka yauma tab'asu bi ibadaka. Allahumma marju'ni jannata bi ghairi hisab. Doa putaran ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minas saki wassirki wasyiqaqi wan nifaqi wa su'il ahlaki wa sukil mandori wal munqalabi fil mali wa ahlil wal walad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan. Allahumma inni a'udzu bika min fitnati til qabri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Doa putaran keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'ya maskuran wa dan maghfuran wa amalan solihan makbulan wa tijaratan lan tabur. Ya alimu ma fis suduri ahrajni ya Allahu minat tulumati illan nur. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wassalamata min kulli ismin wa ghanimata min kulli birrin wa fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbi qani'ni bima razaqtani wa barik li fi ma a'taitani wahluf alayya kulla ghanibatin li minka bighair. Doa putaran kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adillani tahta dilli arsika yauma la dilla illa dilluka wala
illa wajhuka wa askini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam surbatan hani'atan mari'atan la atma'u ba'daha abada. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri masta'adaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuni ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amalin wa a'udzu bika minan nari wa ma yuqarribuni ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amalin. Doa putaran ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna laka alayya hukukan kasirata fima baini wa bainaka wa hukukan kasiratan fima baiti wa bainaka khalqika. Allahumma makana laka minha faghfirhu li wa makana li khalqika fatahammalhu anni wa anini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwaka ya wasi'a maghfirah. Allahumma inni baitaka adimun wa wajhaka karimun wa anta ya Allahu halimun karimun adimun tuhibbul afwa wa'fu anni. Doa putaran ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni imanan kamilan wa yakinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khasi'an wa lisanan dhakiran wa halalan thayyibatan wa taubatan nasuhan wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wa wal afwal 'indal hisab wa fawza bil jannatin wan najata minan nari bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Rabbi zidni ilman wa alhiqni bis sholihin. Untuk pembahasan yang ke-7, sa'i di Bukit Safa Marwah. Menuju Bukit Safa Marwah, untuk melakukan sa'i jika sudah dekat, bacalah doa Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sa'airillahi nabda'u bima bada'allahu bih. Tata cara sa'i. 1. Naik ke Bukit Safa lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Allahu Akbar ala ma hadana wa hamdulillahi ala ma aulana. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahal hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah anjaza wa'dahu wa nasarahu abdahu wa hajama ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu muhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Yang kedua, disunahkan berlari-lari kecil dengan cepat di antara dua tanda lampu hijau bagi laki-laki, lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Proses sa'i dilakukan sampai 7 kali yang berakhir di Marwah. Selanjutnya pembahasan ke-8 yaitu tahallul sani atau akbar. Dengan selesai tawaf
ifradah atau sa'i berarti telah bertahalul secara sempurna atau tahallul tsani dan dibolehkan melaksanakan segala larangan ihram. Pembahasan yang ke-9, hadyu. Hadyu adalah binatang yang disembelih di tanah haram Mekah dalam rangka ibadah haji. Bagi yang berhaji tamattu dan qiron diwajibkan untuk menunaikan dam atau menyembelih hewan hadyu. Bagi yang tidak mampu, maka bisa diganti dengan puasa 10 hari, 3 hari selama musim haji atau hari-hari tasyrik di tanah suci, dan 7 hari di tanah air. Untuk pembahasan yang ke-10 adalah jamarot. Setelah melaksanakan hadyu, jamaah kembali lagi ke Mina untuk menunaikan jamarot. Setelah sesampainya di Mina, jamaah kembali melakukan 3 jenis lempar jumrah, yaitu jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul aqobah. Masing-masing dari prosesi jamarot ini dilakukan sebanyak 7 kali lemparan dengan tata cara atau kaifiyat yang sama seperti sebelumnya. Prosesi jamarot ini biasa dilakukan dari tanggal 11 hingga 13 Dzulhijjah. Jika seluruh jamarot telah diselesaikan pada tanggal 12 Dzulhijjah, maka disebut haji nafar awal. Jika seluruh jamarot telah diselesaikan pada tanggal 13 Dzulhijjah, maka disebut haji nafar tsani. Pembahasan yang terakhir ke-11, tawaf wada. Sebelum meninggalkan Makkah, jamaah diwajibkan untuk melakukan tawaf wada sebagai tanda bahwa jamaah seluruh rangkaian ibadah haji telah selesai dan akan berpisahnya dengan tanah suci Makkah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.